Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Novi Anita Wahyuning Tias, calon guru penggerak angkatan 7 SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Sri Restu Wahyuningsih MMPD selaku fasilitator CGP Angkatan 7 dan Ibu Hermena SPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mewakili rekan-rekan kelompok 2, saya Novi Anita Wahyuning Tias sebagai observer, Ella Novrianti SPD selaku coachee, dan Mary Ivanda SPD selaku coach. Coaching menurut Grant tahun 1999. Coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, dan pembelajaran diri. Selanjutnya menurut Whitmore tahun 2003, coaching sebagai kunci membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sedangkan coaching menurut para ahli ICF sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau present adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee atau di dalam coaching disebut sebagai coaching present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Siklus observasi. Yang pertama ada pra-observasi, percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Selanjutnya, observasi merupakan aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Ketiga, pasca observasi merupakan percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Supervisi klinis sebagai rangkaian kegiatan berpikir dan kegiatan praktik yang dirancang oleh guru dan supervisor dalam rangka meningkatkan performa pembelajaran guru di kelas dengan mengambil data dari peristiwa yang terjadi, menganalisis data yang didapat, merancang strategi untuk meningkatkan hasil belajar murid dengan terlebih dahulu meningkatkan performa guru di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun coaching merupakan sebuah proses kolaborasi antara coach dan coachee dalam menemukan suatu solusi dari permasalahan yang dihadapi coachee dengan menggunakan metode tahapan alur cerita. Perkenalkan, saya Novi Anita Wahyuning Tias, calon guru penggerak angkatan 7 SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching yang akan dilakukan oleh rekan sejawat saya. Saya sebagai
observer akan melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, pada saat proses percakapan coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Saya akan menggunakan alur Tirta. Jadi menggunakan proses percakapan coaching dengan tahapan metode alur Tirta ya. Nah, kompetensi apa yang nantinya akan saya observasi secara lebih spesifik? Mungkin identifikasi masalah. Ya, jadi identifikasi masalah ya Bu ya, mengenai bagaimana si coach dapat menceritakan permasalahannya dan dapat menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Pada saat percakapan coaching, indikator ketercapaian apa yang ingin dikembangkan? Saya pribadi ingin sebagai coach ingin mengarahkan coaching dalam menemukan permasalahannya sehingga menemukan solusinya. Baik Bu Mary, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan sebelum percakapan coaching. Saya rasa cukup, silahkan dilakukan proses percakapan coaching. Terima kasih Ibu Novi. Bu Mary. Iya Bu ya. Maaf Ibu, ini ganggu, saya pengen curhat sama Ibu. Ya serius banget sudah apa nih? Iya, saya ada masalah pribadi. Saya ingin sharing sama Ibu. Oh kalau gitu kita ngobrol jalan dulu. Oh boleh Ya. ya. Silakan Bu ya. Silakan Bu. Nah, Bu Mary lagi sibuk nggak? Enggak, ada apa ya Bu ya? Jadi Bu, saya ingin melanjutkan cerita saya yang tadi. Jadi memang sekarang saya lagi ada masalah Bu, karena saya tidak bisa mencapai pembelajaran yang harusnya saya sampaikan. Karena tantangan PKL yang 6 bulan itu. Oke. Jadi apa yang Ibu harapkan dari pembelajaran kita ini? Saya ingin berbagi pemikiran, jadi saya ingin menceritakan permasalahan saya. Kemudian dari diskusi ini saya mendapatkan solusi kira-kira apa yang harus saya lakukan sehingga materi-materi yang harus disampaikan ke siswa itu tetap tercapai meskipun siswa itu PKL selama 6 bulan. Oke, jadi begitu. Kalau menurut Bu Ella sendiri, apa yang menyebabkan tidak tuntasnya pembelajaran ini? Mereka itu kalau tahun lalu kita berkaca di tahun lalu itu siswa itu PKL selama 6 bulan. Jadi selama PKL 6 bulan itu materinya yang harus saya sampaikan tidak bisa tersampaikan oleh siswanya nggak ada, gimana saya mau menyampaikan? Padahal itu juga sudah berkomitmen bahwa selama pelaksanaan PKL siswa itu tidak boleh dibebani dengan tugas-tugas dari sekolah. Kan siswa benar-benar hanya melaksanakan PKL, mencari pengalaman tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Terus gimana? Jadi karena harusnya kan siswa itu kan PKL selama 6 bulan, jadi siswa masuk 6 bulan dulu di semester 1, kemudian di semester 2 ketika saya akan menyampaikan materi di semester 2 mereka nggak ada, itu sudah nggak ada PKL selama 6 bulan. Nanti siswa itu kan kembali hanya melaksanakan ujian semester, kemudian dia naik di kelas 12. Jadi yang materi yang harus saya sampaikan di semester 2 itu tidak saya sampaikan, sehingga guru yang di kelas 12 juga komplain, mereka terkenal karena siswanya belum memahami materi yang di kelas 11 tadi itu. Jadi mau tidak mau gurunya juga harus menjelaskan yang kelas materi kelas 11 baru di kelas 12. Jadi sempat tertinggal ya Bu Ella ya? Ya. Oke. Kalau menurut Bu Ella ada rencana lain nggak? Apalagi tuh? Kalau yang kemarin kan kita PKL 6 bulan ternyata materi saya selama 1 semester itu nggak bisa tercapai. Kemudian kita lihat kan ternyata kebijakan dari sekolah di semester di tahun ini adalah siswa PKL 3 bulan dulu, siswa PKL 3 bulan, kemudian siswa kembali lagi nanti berangkat lagi 3 bulan, jadi cuma tetap 6 bulan gitu. Terus karena mensiasati yang kemarin yang materi saya tidak bisa tercapai, jadi saya untuk mempercepat pembelajaran saya membagi siswa itu dalam beberapa kelompok. Misalnya di semester ini saya harus mencapai 5 bulan, jadi di kelas itu akan saya bagi dalam 5 kelompok. Nanti paling di masing-masing kelompok itu harus membuat makalah, jadi membuat peta konsepnya, terus membuat paparan presentasi yang akan disampaikan ke kelas, sama yang terakhir membuat video terkait dengan materi yang dipelajari di hari itu. Kalau saya mendengar penjelasan Bu Ella keren ya, nggak bisa direncanain. Kira-kira komitmen apa yang Bu Ella lakukan untuk ke depannya? Tadi itu kan saya berencananya bahwa siswa itu dibagi dalam beberapa kelompok yang menyelesaikan materi-materi itu. Jadi
setiap minggunya siswa itu akan bergantian menyampaikan materi yang sudah dipelajari, presentasi makalahnya di depan kelas, kemudian dia menyampaikan kata konsepnya, kemudian dia juga menyiapkan video terkait dengan materi tersebut, sehingga ketika temannya ada bingung dia bisa membuka video itu kapan saja. Nah, nanti saya tinggal menambahkan materi terkait dengan pencatatan akuntansinya. Nah, mungkin saya harus menyiapkan juga video pembelajaran terkait pencatatan akuntansi, sehingga ketika siswa mengalami kendala, siswa bisa membuka video saya kapan saja. Nah, ini agak berpikir ya. Harapannya ibu apa nih dengan rencana yang sudah ibu rencanakan tadi? Harapannya sih saya punya komitmen untuk melaksanakan itu. Kan kadang-kadang ibu tahu, kadang-kadang saya sering meninggalkan kelas karena lain biasa saya jalankan. Jadi harapannya ketika nanti saya sudah berkontribusi untuk melaksanakan rencana saya, ketika saya tidak bisa hadir di kelas, berarti saya benar-benar harus menyiapkan tugas yang bisa mengakomodir kebutuhan siswa tadi. Jadi meskipun saya tidak hadir, tapi mahasiswa bisa memahami terkait materi maupun pencatatan akuntansinya. Plus adanya video pembelajaran yang terkait pencatatan akuntansi. Jadi siswa akan dapat memiliki 2 video per babnya, yaitu materi tentang materinya sama tentang pencatatan akuntansi. Mudah-mudahan dengan begitu proses pembelajaran itu tetap berjalan dan materi tersampaikan. Jadi tetap mempermasalahan prioritas ya Bu ya. Baik Bu Ella, jadi saya berharap sekali apa yang dikatakan Bu Ella itu bisa menjadi solusi ya Bu Ella ya, dan semua rencana Bu Ella dapat berjalan dengan lancar dan dapat sesuai dengan harapan Bu Ella. Ya, makasih banyak Bu Mary sudah bersedia menjadi teman curhat saya, dan saya bisa menemukan masalah saya apa, saya bisa mencarikan solusinya, dan harapannya saya bisa menjalankan dengan bertanggung jawab. Iya, sama-sama Bu Ella ya, kita selaku rekan kerja harus bisa saling membantu. Terima kasih banyak Bu. Bu, kalau gitu saya permisi, mau lanjut lagi karena ada jam pelajaran berikutnya. Ya, silakan Bu Ella, Terima monggo. kasih. Bu Mary, setelah tadi melakukan proses coaching dengan Bu Ella, indikator apa yang dapat menjelaskan bahwa ketercapaian pengembangannya sudah ada pada saat proses coaching tadi? Karena yang saya lihat tadi coachingnya sudah mampu menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusinya. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan atau yang ingin digali berdasarkan hasil percakapan coaching tadi? Di awal saya ingin mengetahui mengidentifikasi masalah yang ada. Setelah itu saya sudah menemukan dan dapat melihat dari belajar sebagai coaching, sudah dapat menemukan solusinya dan mulai menerapkannya. Terima kasih Bu Mary selaku coach. Demikianlah tadi proses percakapan coaching yang telah kami lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.